Siapa sangka, wanita sederhana yang setiap hari dicibir mertua, ternyata menyembunyikan rahasia besar yang bisa mengubah nasib seluruh keluarganya. Tunggu sampai kamu dengar bagaimana sang menantu membalikan semuanya, tanpa perlu marah, tanpa balas dendam. Klik tombol suka sekarang, dan jangan lupa subscribe, karena cerita seperti ini hanya untuk kamu yang percaya bahwa harga diri tak bisa dibeli. Yuk, kita mulai ceritanya. Pagi itu, Jakarta diselimuti kabut tipis. Di tengah hiruk-pikuk ibu kota, seorang wanita berjalan menyusuri gang kecil dengan langkah ringan. Nabila, wanita 28 tahun, mengenakan blus sederhana dan celana kain polos. Tak ada yang menyangka bahwa wanita itu adalah pemimpin sebuah perusahaan multinasional. Tapi hari ini, dia bukan CEO. Hari ini, dia hanya Nabila, gadis biasa yang ingin mencari cinta yang tulus. Cinta yang datang karena siapa aku sebenarnya, bukan karena apa yang aku miliki, gumamnya pelan, sambil menatap langit yang belum sepenuhnya terang. Sudah sebulan Nabila menyewa rumah petak di pinggiran kota. Ia menjalani kehidupan sederhana, memasak sendiri, naik angkutan umum, dan bergaul dengan warga sekitar. Di lingkungan itulah ia bertemu Fikri, seorang pemuda tangguh, pekerja keras di sebuah toko elektronik kecil. Fikri sopan, rendah hati, dan selalu menunjukkan perhatian dengan cara yang tidak dibuat-buat. Setiap pagi, Fikri mengantar ibunya berjualan kue ke pasar, lalu baru berangkat bekerja. Nabila melihatnya dari jauh, terkadang ikut membantu mengangkat barang dagangan. Hubungan mereka perlahan terjalin, tanpa perlu rayuan, tanpa hadiah mahal. Hanya obrolan hangat dan senyum tulus yang tumbuh menjadi rasa. Sore itu, di bawah pohon mangga di halaman kecil kontrakan, Fikri menyampaikan sesuatu. Aku nggak punya apa-apa, Nabila. Tapi aku ingin hidup bareng kamu. Kalau kamu bersedia, aku ingin meminang kamu, ucap Fikri dengan suara serak tertahan. Nabila menatapnya lama. Dalam dadanya, berdesir sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu, Fikri tidak tahu siapa dirinya. Dan justru itulah yang membuatnya percaya bahwa cinta ini murni. Ia mengangguk pelan. Insya Allah, aku bersedia. Tapi kisah manis itu tak berlangsung lama. Hari lamaran menjadi titik pertama dari badai yang akan datang. Keluarga Fikri, terutama ibunya, Bu Mirna, langsung menunjukkan ketidaksukaan. Mereka menilai penampilan Nabila, menyindir pakaiannya yang sederhana, dan mempertanyakan latar belakang keluarganya yang tidak jelas. Dia itu siapa? Nggak bawa apa-apa. Mas kawinnya cuma 2 gram emas, bisik Bu Mirna kepada Dita, adik Fikri, saat acara berlangsung. Nabila mendengarnya. Matanya menunduk, tapi bibirnya tetap tersenyum. Fikri menggenggam tangannya di depan tamu, berusaha menenangkan. Bu, mas kawin itu soal makna, bukan angka. Aku nikah sama Nabila bukan karena uang, ucap Fikri tenang. Namun Bu Mirna hanya mendengus, seolah kalimat itu angin lalu. Malam harinya, saat semua tamu sudah pulang, Nabila berdiri di depan cermin kecil di kamar barunya. Gaun sederhana yang dikenakannya tadi masih melekat di tubuh. Ia mengusap wajahnya pelan. Aku akan buktikan, aku lebih dari yang mereka pikirkan, bisiknya lirih. Dan malam itu, ia menulis sesuatu di buku catatannya. Langkah pertama menuju kemenangan adalah bersabar. Hari-hari pertama Nabila sebagai istri Fikri tidak mudah. Ia tinggal di rumah keluarga sang suami, bersama ibu mertua yang dingin dan sinis, serta Dita yang tak pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk menyindirnya. Pagi itu, Nabila sedang mencuci piring di dapur ketika Dita masuk dengan segelas teh di tangan dan senyum miring. Kak, kamu nggak kangen rumah kamu yang dulu? Maksudku, ya, kalau memang punya rumah sih, ucap Dita sambil terkikik. Nabila menoleh, menyambut dengan senyum tipis. Kangen kok, tapi sekarang rumahku di sini, bersama kalian. Dita mendengus, lalu berjalan pergi tanpa menjawab. Tapi dari ruang tamu, suara Bu Mirna terdengar jelas, seolah sengaja dikeraskan.
Menantu kok enggak bawa apa-apa? Enggak punya pekerjaan tetap. Kalau bukan karena Fikri yang terlalu baik, mana mungkin dia bisa masuk keluarga ini? Nabila diam. Tangannya tetap menggosok piring, tapi jari-jarinya gemetar. Ia menarik napas panjang, menunduk. Ia tahu, membalas hanya akan memperkeruh. Tapi luka itu tetap terasa. Yang tidak mereka tahu, toko milik keluarga Fikri sempat hampir tutup beberapa bulan lalu. Dan saat itu, Nabila, dengan identitas tersembunyinya, mengalirkan dana investasi lewat jalur yang tak bisa dilacak ke dirinya. Ia ingin keluarga ini tetap berdiri, meski mereka belum menganggapnya. Sore itu, Nabila keluar rumah diam-diam. Di pasar tradisional yang bising dan padat, ia bertemu seseorang. Seorang pria parubaya dengan kemeja biru gelap menyerahkan map berisi laporan. Laporan bulan ini, Bu Nabila. Investasi ibu mulai menunjukkan hasil. Bisik pria itu, Pak Surya, salah satu manajer kepercayaannya. Nabila membuka map sejenak, tersenyum tipis. Bagus. Pastikan semua berjalan lancar. Jangan ada yang tahu dana ini berasal dari siapa. Siap, Bu. Ia pulang membawa perasaan lega. Tapi kedamaian itu hanya sebentar. Malamnya, saat makan malam bersama keluarga, suasana kembali memanas. Kamu harus belajar dari Dita. Dia itu rapi, pintar berdandan, punya banyak teman. Lebih pantas jadi menantu keluarga kaya, sindir Bu Mirna sambil menatap Nabila tajam. Fikri meletakkan sendoknya perlahan. Bu, cukup. Nabila udah banyak bantu keluarga kita. Dia nggak pantas diperlakukan kayak gini, katanya. Suara terdengar lebih berat dari biasanya. Bu Mirna mencibir. Bantu apa? Jangan-jangan cuma pura-pura rajin biar nggak kita suruh keluar dari rumah ini. Nabila hanya menunduk. Tangan Fikri menggenggam jemarinya di bawah meja. Di balik luka-luka kecil yang terus disayat kata, Nabila menyimpan satu rencana besar. Ia tidak akan mundur. Tapi ia juga belum akan membuka siapa dirinya. Belum sekarang. Karena bagi Nabila, setiap hinaan hanyalah pemantik semangat untuk membalikkan keadaan. Ia tahu, waktunya akan datang. Dan saat itu tiba, semua yang meremehkannya akan tahu siapa yang selama ini mereka remehkan. Hari itu hujan turun sejak pagi. Gerimis menyapu kaca jendela rumah keluarga Fikri, seolah mencerminkan hati Nabila yang mulai penat. Namun ia tetap menjalani hari dengan sabar. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, Nabila bersiap pergi. Fikri, aku ada janji ketemu teman lama. Mungkin cuma beberapa jam, katanya sambil mengambil jaket tipis. Fikri menatapnya heran. Teman yang mana? Teman kuliah dulu. Kebetulan lagi di kota ini. Fikri mengangguk pelan. Ya sudah, hati-hati ya. Nabila berjalan cepat ke arah sebuah kafe kecil di tengah kota. Di sana, sudah duduk Pak Surya bersama dua manajer senior dari perusahaannya. Mereka menunduk hormat saat ia tiba. Selamat pagi, Bu Nabila. Semua dokumen sudah kami siapkan untuk tanda tangan Ibu, ucap Pak Surya sambil menyerahkan map. Nabila membukanya, memeriksa dengan saksama. Di dalamnya ada laporan perkembangan proyek besar di luar negeri. Setelah memastikan semuanya sesuai, ia menandatangani dokumen itu satu persatu. Pastikan semua ini berjalan lancar. Saya tidak ingin ada kebocoran informasi, terutama sekarang, katanya tegas. Siap, Bu. Semua sudah kami atur. Tak lama setelah pertemuan selesai, Nabila melangkah keluar dari kafe. Tapi langkahnya terhenti ketika mendengar suara yang familiar. Nabila, kamu ngapain di sini? Ia berbalik cepat. Dita berdiri di seberang jalan dengan kantong belanja di tangan. Matanya menyipit curiga. Oh, Dita. Aku habis ketemu teman lama di sini. Kenapa? Dita tidak langsung menjawab. Tatapannya mengarah ke kafe, lalu ke map di tangan Nabila. Kamu ketemu teman di tempat kayak gini? Bukan kamu banget deh.
Gumamnya. Nabila hanya tersenyum kecil. Namanya juga reuni. Enggak mungkin ngajak ke tempat mahal, kan? Dita masih tampak ragu, tapi akhirnya melanjutkan belanjanya. Nabila menunggu sampai adik iparnya benar-benar pergi, lalu menarik napas dalam. Ia tahu, ini awal dari bahaya. Dita bukan tipe orang yang akan membiarkan rasa curiga begitu saja. Dan dugaannya benar. Malam harinya, dari balik pintu kamar, Nabila mendengar suara Dita berbicara dengan Bu Mirna di ruang tamu. "Bu, tadi aku lihat Kak Nabila ngobrol sama orang penting. Mereka kayaknya bahas bisnis." "Bisnis? Jangan-jangan dia itu cuma pura-pura miskin," jawab Bu Mirna cepat. Nada suaranya mulai meninggi. Nabila tersenyum kecil. Mereka mulai mencium sesuatu. Tapi mereka belum punya bukti. Dan selama itu belum ada, ia tetap akan memainkan peran sebagai istri miskin yang direndahkan. Keesokan harinya, saat sarapan, Bu Mirna mulai bertanya dengan nada menyelidik. "Nabila, kamu pernah kerja di mana sebelumnya?" Nabila tersenyum sopan. "Pernah kerja di beberapa tempat, Bu. Tapi sekarang lebih fokus bantu-bantu di rumah." Aneh ya. Kalau aku sih nggak percaya kamu cuma bantu-bantu. Jangan-jangan kamu lagi nyembunyiin sesuatu dari kami," sindirnya. Nabila menatap Bu Mirna tanpa gentar. "Bu, kalau ada yang ingin ibu tanyakan, silakan. Saya tidak menyembunyikan apapun." Bu Mirna menyipitkan mata. Ia tahu, ada sesuatu yang belum terbuka. Tapi ia juga sadar, Nabila terlalu tenang untuk sekadar istri biasa. Dan itu membuat Bu Mirna makin penasaran, serta makin gelisah. Pagi itu suasana rumah lebih ramai dari biasanya. Bu Mirna memasak lebih banyak dari biasanya. Dan Dita sibuk mondar-mandir menata meja makan. Hari itu akan datang tamu keluarga dari luar kota. Tapi meski suasana tampak meriah, ketegangan justru makin terasa menusuk di udara. Nabila tetap menjalankan tugas rumah seperti biasa. Ia tak ingin banyak bicara, hanya fokus memastikan semua berjalan lancar. Tapi dari cara Bu Mirna menatapnya sepanjang pagi, Nabila tahu sesuatu sedang direncanakan. Saat semua sudah duduk di meja makan, percakapan awalnya terdengar normal. Tentang saudara yang baru saja pulang dari haji, tentang rencana bisnis kecil Dita, dan tentang cuaca Jakarta yang makin tak menentu. Hingga akhirnya Bu Mirna memulai. "Ngomong-ngomong, Nabila, akhir-akhir ini kamu sering banget keluar rumah, ya? Sebenarnya kamu ngapain sih? Jangan-jangan kamu punya rahasia?" Suasana langsung hening. Semua mata tertuju pada Nabila. Ia menatap Bu Mirna sambil tersenyum lembut. "Enggak kok, Bu. Kadang cuma cari udara segar. Kadang ketemu teman lama. Saya juga bantu-bantu teman yang lagi kesulitan." Dita menyambar cepat. Suaranya tajam. "Bantu-bantu? Kamu tuh hidup dari uang Fikri. Ngomongnya kayak orang kaya aja." Nabila menahan napas. Tetap tersenyum meski hatinya perih. Tapi Bu Mirna belum selesai. Ia meletakkan garpu dan pisau dengan keras ke piring. Suaranya nyaring. "Aku nggak suka kalau ada yang bohong di keluarga ini. Jadi kalau kamu punya sesuatu yang disembunyikan, lebih baik bilang sekarang." Nabila masih diam. Tapi dalam kepalanya, semua sudah jelas. Ini bukan sekadar kecurigaan biasa. Ini ujian. Dan ia tahu, waktunya hampir tiba. Bu Mirna kemudian berdiri dan mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah kartu nama elegan dengan lambang perusahaan multinasional di pojok atas. Ia meletakkannya di meja. "Kamu kenal ini?" tanyanya tajam. Nabila memandang kartu itu dengan mata datar. Itu kartu namanya. Entah bagaimana bisa sampai ke tangan Bu Mirna. "Teman saya yang kasih, Bu. Katanya dia butuh bantuan saya cek laporan." "Saya dulu belajar ekonomi," jawabnya tenang. "Teman dari perusahaan sebesar ini? Aneh sekali kalau kamu bukan siapa-siapa." Suara Bu Mirna meninggi. Dita ikut bicara.
lebih sinis dari sebelumnya. Kalau nggak mau jujur, jangan salahkan kami kalau nanti kita ambil tindakan. Tapi Nabila tak gentar. Ia memandang mereka satu persatu. Saya tidak sedang menyembunyikan apa-apa. Tapi kalau kalian terus menekan, kalian akan kehilangan kesempatan untuk melihat kebenaran dengan cara yang lebih baik. Suasana hening. Hanya suara sendok bergesekan dengan piring yang terdengar samar. Nabila tahu, teka-teki ini sudah separuh terbuka. Tapi ia belum akan menyerahkannya begitu saja. Permainan ini belum selesai. Hari itu, Nabila sengaja pergi lebih pagi. Ia mengenakan kerudung tipis, kaos polos, dan celana longgar. Penampilan yang jauh dari citra CEO yang biasa menatap layar di ruang rapat bertingkat. Ia naik taksi online menuju sebuah gedung pertemuan di pusat kota. Di dalam kafe tenang lantai 2, Pak Surya sudah menunggu bersama 2 stafnya. Di atas meja, map-map tebal dan tablet menyala menunjukkan grafik perkembangan proyek-proyek besar yang tengah ia danai dari balik layar. Semua kontrak proyek baru sudah siap sebelum akhir bulan, Bu Nabila, ucap Pak Surya sambil menyerahkan berkas penting. Nabila menandatangani dengan mantap. Pastikan semua berjalan sesuai jadwal. Saya ingin proyek yang melibatkan keluarga Fikri rampung tepat waktu. Dan jangan ada satupun pihak luar yang tahu siapa pemilik utama dana. Pak Surya mengangguk. Siap, Bu. Setelah urusan selesai, Nabila beranjak menuju pintu keluar. Namun langkahnya terhenti ketika dari kejauhan terdengar suara yang sudah tak asing. Bu Nabila. Suara itu datang dari Pak Damar, salah satu rekan bisnis yang dulu pernah bekerja sama dengan perusahaan miliknya. Nabila tersenyum kaku. Ia hanya sempat bertukar sapa singkat sebelum berpamitan dan segera bergegas keluar menuju parkiran. Namun di belakangnya, seseorang berdiri membeku. Dita. Gadis itu menatap Nabila dengan mata membelalak. Kantong belanja tergantung di satu tangan. Matanya menatap tajam, seolah baru saja melihat hantu masa lalu yang muncul dalam tubuh kakak iparnya. Oh, Dita. Kamu ngapain di sini? Tanya Nabila, berusaha menjaga nada suara tetap ringan. Aku lagi belanja sama teman-teman. Tapi tadi aku lihat kamu ngobrol sama orang itu. Kayaknya penting banget. Siapa dia? Dita menyipitkan mata. Curiga. Nabila tersenyum tenang. Dia teman lama waktu aku kerja dulu. Nggak ada yang penting kok. Dita tak membalas. Tapi matanya mencatat. Dan pikirannya menyusun potongan-potongan baru. Malam harinya, dari balik pintu kamar, Nabila mendengar suara Dita berbicara dengan Bu Mirna di ruang tamu. Bu, aku tadi lihat Kak Nabila di mall. Dia ngobrol sama orang penting. Kayaknya mereka bahas bisnis. Bu Mirna terdiam lama, lalu berucap pelan, nyaris berbisik tapi syarat kemarahan. Jangan-jangan dia ini cuma pura-pura miskin. Keesokan harinya, meja makan kembali menjadi arena utama. Semua anggota keluarga berkumpul. Tapi hari ini, suasananya terasa berbeda. Seolah ada arus kuat yang sebentar lagi akan pecah. Nabila, ucap Bu Mirna sambil menatap tajam. Sebelum kamu lanjut main sandiwara di rumah ini, lebih baik kamu jujur. Kamu ini siapa sebenarnya? Semua terdiam. Mata-mata tertuju ke arah Nabila. Ia menarik napas pelan. Dalam hatinya, ada sesuatu yang perlahan memanas. Tapi ia tahu, belum saatnya. Belum hari ini. Namun esok adalah panggung yang telah ia siapkan. Dan ketika tirai itu dibuka, tidak akan ada yang bisa menutupinya kembali. Pagi itu, rumah besar keluarga Fikri dipenuhi suara riuh. Semua anggota keluarga berkumpul. Acara silaturahmi keluarga besar digelar rutin setahun sekali, dan Bu Mirna selalu menggunakannya sebagai ajang menunjukkan status serta pengaruhnya. Tapi hari ini, ada aroma yang berbeda di udara. Tegangan yang terasa sejak semalam kini menggantung berat di setiap sudut ruangan. Nabila hanya duduk tenang di sisi Fikri. Ia tak banyak bicara, tak banyak senyum. Tapi dalam hatinya,
Ada keteguhan yang tak bisa dipecahkan oleh kata-kata sinis atau tatapan meremehkan. Ia tahu, Bu Mirna sedang menunggu waktu yang tepat untuk membuka sesuatu. Menjatuhkan. Mempermalukan. Dan seperti yang ia duga, momen itu datang saat semua mata sudah tertuju ke arah ruang tengah. Sebelum acara ini lanjut, ucap Bu Mirna dengan suara nyaring, "Saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting tentang menantu kita, Nabila." Beberapa orang mulai saling berbisik. Fikri menatap ibunya, sedikit gelisah. Bu Mirna berdiri, lalu mengeluarkan kartu nama perusahaan dari sakunya. "Kartu ini saya temukan di kamar Nabila. Perusahaan besar. Perusahaan yang bahkan ikut membiayai proyek keluarga kita. Pertanyaannya, kenapa seorang menantu yang katanya miskin bisa punya hubungan dengan perusahaan ini?" Suasana berubah senyap. Dita tersenyum puas. Beberapa sepupu mulai berbisik pelan. Tapi di tengah tekanan itu, Nabila bangkit dari duduknya. Ia berdiri, menatap semua orang dengan tenang. "Maaf Bu Mirna," ucap Nabila dengan suara cukup keras agar seluruh ruangan mendengarnya. "Sebelum Ibu lanjut, izinkan saya mengatakan sesuatu." Semua mata kini beralih kepadanya. Fikri menatap Nabila, bingung, tapi tidak menyela. "Nama saya bukan hanya Nabila," ucapnya perlahan. "Saya adalah Nabila Hanifah, CEO dari perusahaan multinasional yang bergerak di bidang logistik, ekspor, dan investasi. Saya juga pemilik utama dari perusahaan yang saat ini sedang membiayai sebagian besar proyek keluarga kalian." Wajah-wajah di sekelilingnya berubah drastis, termasuk Bu Mirna dan Dita. Wajah yang semula penuh percaya diri kini perlahan kehilangan warna. "Saya tidak pernah berniat untuk menyombongkan diri. Tapi saya memilih hidup sederhana dan menikah dengan Fikri bukan karena status, tapi karena cinta. Saya ingin tahu siapa yang benar-benar mencintai saya tanpa mengenal angka di rekening saya." Hening. Fikri memandangi istrinya dengan mata yang membelalak, campuran antara terkejut dan tak percaya. "Saya tidak pura-pura miskin," lanjut Nabila. "Saya hanya sedang mencari yang tulus. Dan hari ini saya berdiri di sini bukan untuk membalas semua hinaan yang saya terima, tapi untuk menunjukkan siapa saya sebenarnya. Dan mungkin untuk mengingatkan bahwa yang kalian anggap rendah bisa jadi jauh lebih tinggi dari yang kalian kira." Tangannya terlipat di depan tubuh. Ia tidak menantang, hanya tenang, anggun, dan tak tergoyahkan. Tak ada satupun dari keluarga Fikri yang berbicara. Bahkan suara kipas angin pun kini terdengar jelas. Hanya Bu Mirna yang akhirnya membuka suara, pelan dan nyaris tak terdengar. "Jadi, kamu sengaja?" Nabila menatapnya dengan senyum kecil. "Saya hanya ingin tahu, siapa yang mencintai saya karena saya Nabila, bukan karena jabatan saya." Ia lalu kembali duduk di samping Fikri. Suaminya itu menatapnya dalam-dalam, lalu menggenggam tangannya dengan erat. Tak ada lagi yang bisa menahan kebenaran. Dan tirai itu sudah terbuka lebar. Setelah keheningan panjang di ruang tamu itu, perlahan satu persatu anggota keluarga meninggalkan tempat duduk. Ada yang pura-pura sibuk dengan ponsel, ada yang langsung menuju dapur, dan ada pula yang hanya menunduk tanpa kata. Tapi tidak ada satupun yang berani menatap Nabila dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Bu Mirna, yang biasanya dominan, kini terduduk kaku. Mulutnya tak mampu lagi merangkai kalimat. Dita pun tak berani melontarkan komentar seperti biasa. Semua berubah seketika, tanpa perlu bentakan, tanpa perlu balasan kasar. Hanya dengan satu kenyataan, bahwa Nabila jauh lebih kuat dari semua hinaan yang pernah dilemparkan padanya. Beberapa jam setelah acara itu berakhir, Fikri dan Nabila duduk berdua di teras belakang rumah. Udara sore membawa aroma hujan yang baru reda. Mereka tidak banyak bicara, hanya diam bersama dalam kesunyian yang saling memahami. Fikri akhirnya membuka suara. "Aku nggak nyangka, semua itu kamu sembunyikan dariku." Nabila tersenyum tipis. "Kalau aku cerita dari awal, kamu yakin akan percaya aku menikahimu karena cinta, bukan karena ingin mengatur hidupmu?" Fikri terdiam.
lalu menggeleng pelan. Aku cuma ingin tahu bagaimana rasanya dicintai tanpa beban, tanpa ekspektasi. Dan kamu memberiku itu, lanjut Nabila dengan suara rendah. Fikri mengangguk. Tapi sekarang, rasanya tempat ini bukan lagi rumah. Mereka saling bertatapan. Mau ikut aku tinggal di tempat di mana kita bisa menjadi diri kita sendiri? Tanya Nabila akhirnya. Kita bisa mulai hidup baru, tanpa bayangan masa lalu. Fikri menggenggam tangan istrinya. Iya. Aku udah lama ngerasa tempat ini terlalu penuh dengan suara-suara yang bukan suara kita. Tapi kemarin-kemarin aku belum mampu membawamu keluar. Maafkan aku. Nabila menggeleng sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Malam itu, mereka membereskan barang-barang seadanya. Hanya baju, dokumen penting, dan beberapa kenangan yang pantas dibawa. Tanpa pamit resmi, hanya meninggalkan sepucuk surat di atas meja makan untuk Bu Mirna dan Dita. Terima kasih atas tempat tinggal yang pernah diberikan. Tapi kami memilih membangun rumah kami sendiri. Bukan dari batu bata, tapi dari kepercayaan dan rasa hormat yang utuh. Mobil mereka melaju pelan meninggalkan halaman rumah. Nabila menoleh ke belakang sekali, lalu menghela napas panjang. Aku tidak pernah ingin membalas dendam, bisiknya pelan. Aku hanya ingin dihargai. Fikri menatap ke depan. Kita mulai dari nol. Tapi kali ini, tanpa perlu menyembunyikan siapapun dari siapa. Dan dalam perjalanan sunyi menuju kehidupan baru, tak ada lagi beban yang tertinggal di belakang. Hanya pelajaran, dan sebuah tekad untuk memulai lembaran yang tak perlu lagi disembunyikan. 1 bulan setelah kepergian mereka dari rumah keluarga Fikri, hidup Nabila dan Fikri berjalan pelan namun pasti. Mereka menempati rumah kecil bergaya minimalis di pinggiran kota. Bukan rumah mewah, tapi cukup untuk menumbuhkan damai yang dulu lama dicari. Pagi-pagi, Nabila terbiasa membuatkan kopi untuk Fikri. Ia belum terbiasa dengan meja rapat atau berkas-berkas tebal, tapi semangatnya untuk belajar tak pernah padam. Setiap hari, Nabila mengajarinya. Dari cara membaca laporan keuangan, menganalisis risiko investasi, sampai memahami karakter partner bisnis. Ia tidak memaksakan, hanya membimbing dengan sabar. Aku bukan pengusaha, ucap Fikri suatu malam, setelah mereka selesai menyusun rencana ekspansi kecil di sektor logistik. Tapi kamu punya kemauan. Dan itu modal utama. Sisanya, tinggal waktu, jawab Nabila sambil tersenyum. Lambat laun, Fikri mulai menguasai bidang yang semula asing baginya. Ia bahkan mulai memimpin beberapa pertemuan kecil dengan mitra baru. Nabila selalu ada di sampingnya, tapi kini lebih sebagai partner, bukan mentor tunggal. Bisnis mereka tumbuh. Dari 1 unit usaha menjadi 3. Dari proyek lokal menjadi kerjasama lintas daerah. Fikri, yang dulu dipandang sebelah mata oleh ibunya sendiri, kini menjadi salah satu tulang punggung perusahaan milik Nabila. Dan yang menarik, perusahaan itu masih menjadi investor utama dari bisnis milik keluarga Bu Mirna. Bu Mirna tahu itu. Dita pun tahu. Tapi mereka tidak pernah lagi berani melontarkan kata sinis. Tak ada permintaan maaf. Tak ada pengakuan terbuka. Hanya sikap sopan yang tiba-tiba berubah. Ucapan formal yang mendadak manis saat bertemu di acara bisnis keluarga. Suatu waktu, Bu Mirna sempat mencoba menjalin komunikasi kembali. Menawarkan kerjasama baru lewat jalur formal. Surat itu ditandatangani dengan rapi dan dikirim ke kantor pusat perusahaan Nabila. Tapi Nabila tak membalas langsung. Ia hanya mengarahkan timnya untuk meninjau proposal itu secara profesional, tanpa emosi. Balas dengan elegan, tapi jangan beri perlakuan istimewa. Kita bantu, tapi bukan karena hubungan keluarga, tapi karena memang layak, ucap Nabila pada stafnya. Fikri melihat semua itu dengan mata kagum. Ia tahu, istrinya bukan hanya wanita kuat, tapi juga wanita yang bisa memimpin tanpa menjatuhkan. Malam itu, di beranda rumah mereka yang tenang, Fikri memandang langit lalu menoleh ke Nabila. Kamu tahu, kadang aku masih nggak percaya semua ini terjadi.
Nabila tertawa pelan. Yang aku nggak percaya, kamu sekarang udah bisa ngomong strategi pemasaran dengan bahasa yang rapi banget. Mereka tertawa bersama. Tak ada kemewahan mencolok, tak ada pesta besar. Tapi ada rasa aman yang dalam. Dan itu cukup. Mereka tak lagi hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Kini, mereka hidup saling menumbuhkan. Dan berjalan sejajar. Dalam cinta, dalam hormat, dan dalam impian yang dibangun bersama. Dan begitulah akhir dari sandiwara yang tak pernah benar-benar dimulai dari kebohongan, tapi dari ketulusan yang diuji berkali-kali. Nabila tak pernah ingin membalas. Ia hanya ingin dimengerti. Dan Fikri, lelaki yang ia cintai, memilih ikut meninggalkan rumah bukan karena kalah, tapi karena tahu, cinta yang sejati tak butuh pembenaran di meja makan. Kalau kamu pernah merasakan diremehkan, atau dianggap tak pantas, tulis di komentar. Aku tahu rasanya. Jangan lupa like dan share cerita ini, agar makin banyak orang yang sadar, kita tak perlu jadi siapa-siapa, untuk bisa dihargai sebagai manusia. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan semoga, kisah ini jadi pelajaran untuk kita semua.